Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di daerah Cicurug dan sekitarnya, Majelis Jemaat memutuskan untuk menunda sementara kebaktian onsite dan hanya melaksanakan kebaktian secara online. Jemaat dapat mengakses ibadah online melalui halaman Facebook ataupun kanal YouTube GKI Cicurug. Ibadah hari ini dengan tema Melatih Cinta akan dilayani oleh Pendeta Eka Skatri Parahita. Ibadah remaja dan pemuda dapat diakses melalui YouTube Ignite GKI pada pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu dapat diakses melalui YouTube Komisi Anak GKI Cicurug pada pukul 7 pagi. Mari bersama mendukung keberadaan gereja dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada penatua wilayah. Berikut ini merupakan kegiatan sepekan GKI Cicurug. Untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan anak-anak sekolah minggu, akan segera dilakukan proses relevansi gedung sekolah minggu. Mohon dukungan jemaat agar semua proses dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah watarisan hari ini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebuah lirik lagu mengatakan bahwa lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Ini menjadi gambaran kepada kehidupan keluarga kita yang seharusnya senantiasa membangun cinta dengan melatihnya lewat tindakan kasih kita kepada sesama. Namun, kerap kali sikap kita justru tidak mencerminkan hal tersebut. Bahkan, abai untuk merawat dan membangun cinta yang menjadi dasar kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa untuk menyesali segala kesalahan kita dan memohon supaya Tuhan mengarahkan hidup kita agar semakin berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mendengarkan segala keluhan kami yang kami sampaikan mengenai dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakan kami Bapa,
supaya kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita naikkan pujian Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat ditempuh ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujaganya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisah-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan tubuh yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami dimampukan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga sesama melalui media online. Kami tahu Tuhan ini adalah keterbatasan kami karena situasi pandemi corona yang belum berakhir. Tetapi kami percaya bahwa persekutuan dengan-Mu dan juga sesama tidak dapat dibatasi hanya karena pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Dan juga ya Tuhan, kami kembali akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, membuka pikiran dan seluruh hidup kami Tuhan. Kuasai dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan, sungguh menjadi kekuatan bagi kami, menopang kami, untuk kami melangkah, menjalani hari-hari yang Engkau percayakan. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Juga pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang dipercaya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu juga Tuhan, kami memohon Engkaulah yang melayakkan, yang menguduskan, yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga maksud dan kehendak-Mu boleh kami terima dengan baik dan benar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita di hari Minggu ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Kita menyambut bacaan Injil ini dengan berdiri. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita mendengarkan, menghayati dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata berlatih, apa yang ada di dalam pikiran kita? Oh,
kalau berlatih itu berarti dilakukan oleh seorang yang belum bisa atau belum fasih. Misalkan saja anak-anak di rumah, anak-anak mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih taman kanak-kanak, ya, mereka berlatih bagaimana memegang pensil dengan benar. Setelah itu menjelang masuk ke jenjang sekolah dasar, anak-anak kita berlatih membaca, dan itu ya juga melatih orang tuanya lebih sabar. Ya, itu kan kendala kita di zaman pandemi ini ya berlatih untuk sabar. Kenapa belum fasih sabarnya? Ya, kalau biasanya anak-anak kita bawa ke sekolah, Bapak Ibu guru mendidik gitu kan, kita pulang ke rumah tinggal terima, oh bikin PR, tadi di sekolah diajarin apa? Nerusin. Sekarang di rumah mesti ngajarin, ya, berlatih sabar itu. Anak-anak kita berlatih ya dari beaba SOSO bisa jadi misalnya Budi, ya nggak nyambung ya, tapi mereka berlatih mengenali, oh ini huruf ini harusnya dibacanya baso, bisa nyasar jadi Budi. Ya. Itu yang kita bayangkan tentang berlatih membaca, berlatih menulis, berlatih berhitung. Dan ketika kita melihat pelajaran anak-anak kita di sekolah, bukankah mereka terus berlatih untuk sesuatu yang mereka belum kuasai? Guru memberikan latihan-latihan sampai kemudian nanti ulangan atau penilaian harian. Ya. Kenapa? Karena belum fasih, jadi mesti dilatih. Belum bisa, jadi mesti banyak latihan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari sisi yang berbeda. Apakah memang betul yang namanya latihan itu hanya ditujukan kepada mereka yang belum fasih? Bagaimana dengan seorang atlet? Bagaimana dengan para artis musik, misalkan saja para penyanyi, para pemain musik begitu? Apakah karena mereka sudah fasih, sudah bisa, lantas mereka menghilangkan sesi latihan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat film-film mengenai atlet, justru semakin seorang dikhususkan menjadi atlet, ya, maka porsi latihannya bukan dikurangi. Porsi latihannya ditambah. Dari pagi hari bangun subuh sudah berlatih sampai 3-4 jam, istirahat sebentar, belajar mungkin bagi yang usia sekolah, lalu disambung lagi latihan, istirahat makan siang, sambung latihan terus sampai malam. Mereka tidak pernah berhenti berlatih, mereka tetap berlatih, bahkan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena ingin menjadi lebih baik. Para atlet, para artis musik tidak hanya cukup sampai sekedar bisa. Kalau bisa, misalkan saja setiap orang mengatakan, oh saya bisa main bola. Tapi tidak bisa setiap orang mengatakan saya atlet. Kenapa? Karena jam latihan ya cuman main buat seneng-seneng doang. Ketika seorang mengkhususkan diri, menyadari bahwa di situ hidupnya, seorang atlet di situ hidupnya, dia akan menunjukkan kesungguhan, dia akan semakin banyak memberi diri berlatih. Kalau orang yang ogah-ogahan, Bapak Ibu Saudara, ya kan kita bisa tahu nih, mana orang yang kelihatannya sungguh-sungguh, mana orang yang kelihatannya ogah-ogahan. Nah, kalau ogah-ogahan, ya kalau ya menganggap ya udahlah, ya menganggap enteng begitu. Orang yang ogah-ogahan berarti dia tidak tertarik dengan topik itu. Seorang yang ogah-ogahan kalau disuruh olahraga, disuruh berlatih, ya berarti dia tidak tertarik untuk olahraga. Dia mungkin tertariknya pada musik atau pada hal yang lain. Ya, sehingga apa? Orang yang ogah-ogahan pasti nggak mau berlatih. Menganggap bahwa berlatih itu membuang waktu, nggak ada gunanya, menghabiskan energi, nggak perlu. Kenapa? Karena tidak dianggap penting, karena bukan hidupnya.
karena dianggap bukan menjadi bagian hidupnya. Dan lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan tema kita pada hari Minggu ini? Tema kita di hari Minggu ini adalah melatih cinta. Melatih cinta. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa cinta yang ada di dalam hidup kita ini tidak terjadi begitu saja. Melatih cinta, kalau kita mengatakan hidup kita terjadi karena cinta, atau pakai bahasa Alkitab, saya pernah dikritik, biasa ingat ya kalau kita bicara Alkitab, tolong katanya jangan pakai kata cinta, karena di Alkitab itu katanya kasih. Oke, ya. Tema kita karena itu dari LPPS tulisannya cinta ya, saya ngomongnya cinta ya. Tapi baiklah kita ganti dengan kata kasih. Kalau kita menganggap bahwa hidup kita, baik pribadi, baik keluarga, itu terjadi karena kasih, dan kasih itu yang menjadi bagian seutuh dan seluruhnya dari hidup kita, maka kita wajib, kudu, harus, mesti pakai kata apa lagi coba? Untuk melatih kasih kita, melatih cinta kita. Kalau nggak dilatih Bapak Ibu Saudara, nah ini bahayanya. Kalau kita menganggap bahwa cinta kita atau kasih kita menjadi sebuah hal yang ya udah kejadian gitu ya. Kalau ditanya pada pasangan yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, ditanya masih cinta nggak sama pasangannya gitu ya. Biasanya suka ketawa mesem-mesem nggak jelas. Kalau saya bilang nggak jelas, cinta apa enggak? Ya kan kita udah sama-sama gitu ya. Padahal kan kalau orang Jawa katanya apa, witing tresno jalaran soko kulino, yaitulah ya, semoga benar ngomongnya gitu kan ya. Cinta itu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Nah kalau ditanya udah puluhan tahun, udah kayak teman, cintanya kemana? Oh cinta sama bagian anak muda, nggak boleh ya. Cinta itu adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan, yang justru mengisi keseluruhan hidup kita. Sehingga itu wajib dilatih. Kalau enggak dilatih, itu akan menjadi sekedar formalitas. Yang itu tadi, karena sudah menikah puluhan tahun, ya sudahlah, anak-anak juga sudah besar, ya kita menikmati hidup begini adanya. Cintamu kemana? Ketika kita dipersatukan Tuhan, kalau bicara soal rumah tangga, ketika kita dipersatukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempersatukan kita, identitas kita itu bukan cuma sekedar suami istri, tetapi kita menjadi pasangan kekasih. Ya, kekasih. Artinya apa? Yang saling mengasihi, yang menghidupi kasih. Dan ini harus dilatih. Ini nggak bisa cuma sekedar mengatakan ya sudah kewajibannya karena sudah jadi keluarga. Cinta kita bukan terjadi karena tekanan status. Ini bahayanya ketika kita tidak melatih cinta kita, tidak melatih kasih kita. Dan kalau kita kembali kepada bacaan kita Bapak Ibu Saudara, ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus dengan sangat keras kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, sikap hidupnya, mereka tidak melatih cinta, tidak melatih kasih yang Allah sudah curahkan begitu rupa di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak melatih diri mereka menghidupi itu setiap saat, berusaha dengan sangat keras untuk mengalami bahwa ini adalah hidupku, kasih itu adalah hidupku, dan itu terus dilatih, diupayakan. Orang Farisi kemudian menganggap bahwa relasi mereka dengan Allah itu bukan relasi kasih, tetapi relasi hukum. Hukum di mana harus taat, tidak taat kena hukuman. Perhatikan pertanyaan dari ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?"
Mereka nggak pikir soal kasih, mereka nggak pikir soal bagaimana karya Allah yang nyata. Enggak, pikiran mereka cuman hukum. Sehingga ketika orang-orang Farisi tidak melatih hidup mereka di dalam cinta kasih Tuhan, perlakuannya seperti ini. Mencobai, memperlakukan sesama dengan tidak baik. Mereka kan akhirnya jadi polisi moral. Begitu kalau saya boleh katakan, mereka jadi polisi moral. Muridmu lagi hari Sabat itu petik gandum. Kamu begini, kamu begitu, kamu terus jadi polisi. Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang kemudian dinyatakan Allah sedari awal ketika dia berhubungan dengan manusia? Enggak. Makanya Yesus menegur dengan keras bagaimana manusia harus berlatih hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa yang lebih utama dari segala hukum itu, yang jadi dasar dari segala sesuatu, dikatakan di ayat yang ke-40, pada kedua hukum, kalau mau dikatakan secara hukum, menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tersebut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum apa? Hukum yang kita kenal dengan nama hukum kasih. Tuhan Yesus ingin mengubah pandangan, sikap orang Farisi yang begitu terikat dengan hukum, begitu terikat ya, bukan lagi dengan kasih yang Allah berikan, tetapi dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat lebih dulu, kita lihat kepada pertanyaan Yesus. Ya. Yesus kemudian bertanya kepada orang Farisi tentang apa pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Apa yang Yesus mau katakan? Ya. Bahwa perkataan tentang anak ya bukan cuman sekedar ya seperti kita punya anak begitu, tetapi anak adalah presentasi atau yang menunjukkan, yang menampilkan, yang kemudian menghadirkan sosok ya di tengah-tengah umat. Yesus bertanya, Mesias itu anak siapa? Tidak salah jawaban dari orang Farisi yang mengatakan Mesias itu anak Daud. Betul. Tetapi dengan dia menjawab atau mereka menjawab Mesias itu anak Daud, maka yang ada di dalam pola pikir dari orang-orang Farisi pada saat itu, Mesias menunjukkan, menghadirkan, mempresentasikan kembali Daud. Siapa Daud? Raja. Dia yang menaklukkan, dia yang menghimpunkan, dia yang berkuasa. Itu yang ada di dalam pola pikir orang Farisi. Lalu kemudian Yesus mengajar, ya kalau memang Mesias itu anak Daud, Yesus menggunakan bagian ayat dari Mazmur, ya. Kenapa Daud kemudian mengatakan dan menyebut dia sebagai tuannya? Akan sangat lucu sekali ketika dikatakan dia anak Daud, tetapi Daud menyebut dia tuan. Artinya bahwa Mesias itu jauh lebih besar dari Daud. Mesias itu jauh lebih besar, bukan cuma sekedar menghadirkan sosok Daud, tetapi ada sosok yang lebih besar dari itu yang dihadirkan dengan adanya Sang Mesias di tengah-tengah umat. Yesus mengatakan Mesias itu adalah anak Allah. Artinya ketika orang berjumpa, melihat, berada bersama dengan Sang Mesias, mereka bisa mengalami Allah yang hadir bersama dengan mereka. Orang Farisi mengerti pernyataan Yesus ini, apa yang Yesus sampaikan ini, tetapi mereka tidak berani menjawab karena mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran yang Yesus sediakan. Kalau Mesias itu merepresentasikan Allah, menunjukkan Allah di tengah-tengah umat, Allah yang macam apa? Itulah yang kemudian kita lihat di dalam jawaban Yesus. Allah yang adalah kasih.
Kasih itu yang melandasi segala sesuatunya. Kasih Allah jauh ada lebih dulu dan lebih luas daripada segala hukum yang kemudian Allah taruhkan di dalam kehidupan manusia. Dimulai dari Allah yang mengasihi manusia. Didasari oleh kasih-Nya itu barulah kemudian Allah memberikan hukum untuk manusia bisa hidup dengan benar. Untuk manusia kemudian bisa menunjukkan kehidupan yang penuh kasih, ada aturannya, bukan membatasi, tetapi disitulah manusia bisa merasakan kebebasan karena kasih. Merasakan hidup benar di dalam kasih, bukan hidup dengan sembarangan, dengan standar yang sembarangan, tetapi dengan standar kasih itu. Dan kasih itu ditunjukkan kepada Allah dan juga kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini yang sering kali luput ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menerima kehidupan kita. Kita melihatnya hanya sebagai rangkaian tugas, rangkaian pergumulan, rangkaian perintah atau hukum yang mesti kita lakukan. Hari ini kita diajak belajar bahwa dasar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah kasih Tuhan. Dan kita diminta untuk berlatih. Bukan proses sekali jadi untuk kita mengatakan hidupku di dalam kasih. Hidupku menyatakan kasih. Ini bukan sekali jadi, tetapi ini adalah hal yang terus menerus harus kita hidupi, terus menerus harus kita eksplorasi, harus kita lihat lagi di dalam diri kita. Sebelah mananya sih saya kurang mengasihi, belum bisa mengasihi. Kita ini manusia. Kita ini punya banyak pengalaman, entah dengan masa lalu, entah dengan juga pengalaman kanan kiri kita, sehingga kasih kita itu dikatakan harus terus menerus dimurnikan, diuji dan dilatih terus menerus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan tema kita adalah mari berlatih, melatih cinta kasih kita, mulai dari pribadi. Bagaimana melatih cinta di dalam kehidupan pribadi kita? Kita pikirkan, apa sih kebaikan kasih Allah yang nyata buat kita? Bukan diukurkan pada orang lain, bukan kita mengatakan hidup orang lain begitu, saya beda. Jangan, lihat pada diri kita. Apa kasih Allah yang terus Allah nyatakan setiap hari di dalam diri kita? Dan kemudian kita dipanggil untuk mengasihi diri kita. Mengasihi bukan mengasihani. Ya, kalau mengasihani kata dasarnya kasihan. Duh ya saya tuh memang begini adanya, saya itu memang gak bisa, saya itu memang susah, saya itu begini begitu. Kalau semua kata-kata negatif itu kita pakai untuk menggambarkan diri kita, itu berarti kita sedang mengasihani diri kita. Yang Tuhan minta adalah kita mengasihi diri kita. Melihat bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Bahwa di dalam segala kesulitan pun masih ada berkat Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan bagi diri kita. Oleh karena itu melatih cinta dari pribadi kita adalah bagaimana kita ditantang untuk berpikir positif, berperasaan positif, dan berkata-kata dengan positif. Tidak mudah, betul. Tetapi itu wujud bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Dan kita tujukan pertama-tama kepada diri kita sendiri. Ya. Bukan untuk menjadi seorang yang egois, enggak. Tetapi ini sebagai langkah awal. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengasihi dan menempatkan diri kita dengan benar di dalam kasih Allah. Berlatih, melatih diri kita. Mengatakan dan mengalami bahwa hidupku adalah kepenuhan kasih Allah setiap waktu.
Dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan, kasih Allah penuh dalam hidupku setiap waktu. Kita harus berlatih untuk itu. Dan latihan yang berikutnya adalah bagaimana kita melatih kasih kita kepada sesama. Nah, ini ekstra latihannya. Ya, ibaratnya ini levelnya udah level yang lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena kita dituntut bukan pura-pura. Bukan untuk kelihatannya aja. Oh, kelihatannya dia mengasihi kok. Oh, kelihatannya dia baik kok. Tidak. Kenapa? Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam perasaan kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita gak sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, Tuhan tahu. Sekarang buat apa sih kita pura-pura di hadapan Tuhan? Manusia bisa kita pura-purain. Tuhan gak bisa. Tuhan tahu betul segala pemikiran kita, segala isi hati kita. Makanya saya katakan mengasihi sesama ini levelnya lebih sulit. Ekstra latihannya. Kenapa? Karena kita mau yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini menjadi sulit. Kenapa? Karena kita harus berhadapan dulu dengan diri dan perasaan kita. Hubungan kita dengan sesama, gak usah ngomong orang lain yang di luar sana. Ngomong yang paling dekat, yang ada di sebelah kita, yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita. Bisa saja keluarga, bisa saja mungkin rekan sepelayanan, bisa saja mungkin rekan sekerja kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Semakin dekat, saya sering kali mengatakan ilustrasi sebegitu. Ingat piring ya, semakin dekat ditumpuk pasti bunyi. Semakin dekat hubungan kita, semakin gampang kita tersakiti dan menyakiti. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengiyakan, mengimani bahwa hidup kita adalah kepenuhan kasih Allah, apakah kita mau merusak kasih Allah itu dengan kepura-puraan untuk mengasihi sesama kita? Terus harus apa? Haruskah menunjukkan, oh saya benci-benci aja? Yang enggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salah kalau kemudian dikatakan, ya udah kalau saya udah benci-benciin aja. Bukan. Pertanyaannya adalah, seberapa sih kalau mau kita jujur ya di hadapan Tuhan, seberapa sih kesalahan sikap, pemikiran dari orang yang ada di sekitar kita, dari sesama kita itu yang menyakiti kita dibandingkan dengan sikap, pemikiran, hidup kita yang telah menyakiti hati Tuhan. Lebih gede mana? Tentunya nggak akan bisa dibandingkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita pikirkan maka kita akan mengatakan yang nggak bisa dibandingin. Tuhan memberikan anugerahnya begitu rupa buat saya. Tuhan masih sayang sama saya. Ibarat kata, kita menjauh dari Tuhan pun Tuhan kejar. Kita gak ada satu tempat pun yang bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu, Tuhan kejar, Tuhan tarik, Tuhan panggil, Tuhan mau kita kembali bersama dengan Dia. Nah, apakah sesama kita itu jauh lebih buruk dari kita, menyakiti kita dibandingkan kita telah menyakiti Tuhan? Kalau kita menemukan jawabannya tidak, berarti pilihannya cuma satu. Tuhan aja udah sayang sama kita. Tuhan aja udah mengasihi kita. Mari kita belajar, berlatih untuk mengasihi sesama kita. Kasih kita tidak tergantung dari apa respon mereka. Kalau kita mengatakan, saya sudah coba mengasihi dia, tetapi dia tetap begitu. Pola tingkahnya tetap begitu. Apakah saya masih harus tetap mengasihi dia? Tanyalah, ketika engkau pergi dari Tuhan, apakah Tuhan berhenti mengasihimu? Kalau engkau menemukan jawabannya tidak, berarti jawabannya pun sama. Tidak. Engkau harus tetap mengasihi. Karena mengasihi sesama bukan karena dia baik atau dia tidak baik, tetapi karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Nah, ini yang dimintakan kepada kita untuk kita berlatih. Karena kasih
bukan cuma sekedar perasaan. Cinta bukan sekedar perasaan. Cinta kasih dari Tuhan adalah hal yang konkret, tindakan nyata yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka dari itu panggilan buat kita. Yuk kita berlatih. Jangan kita biarkan. Jangan kita ogah-ogahan untuk kemudian mendorong diri kita berada di dalam kasih. Karena jawaban Tuhan Yesus yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Ini bukan cuma kasih yang sekedar ada, tetapi kasih yang menuntut kesungguhan dari kita. Sehingga kemudian itu mengalir keluar dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap sikap kita, di dalam setiap kebersamaan kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, menutup bulan Oktober, bulan yang disebut dengan, kita menyebutnya dengan bulan keluarga, pekan keluarga, walaupun memang kurang terasa pada tahun ini. Mari kita kembali melihat, sudahkah kita berlatih cinta kita di tengah-tengah keluarga kita? Menganggap mereka bukan taken for granted, bukan sudah ada begini ya sudahlah. Tetapi inilah kasih yang Tuhan sediakan bagi kita. Berlatihlah sama seperti seorang atlet, sehingga pertandingan demi pertandingan bisa dimenangkan dengan baik, bisa mencetak rekor yang lebih sempurna dan lebih sempurna lagi. Berlatihlah di dalam hidup keluarga saudara untuk mengasihi, mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain, menempatkan diri saudara sebagai bagian yang berharga dari Tuhan, dengan demikian juga sesama saudara dan keluarga saudara, sehingga setiap persoalan rumah tangga saudara, saudara boleh menangkan dengan baik, saudara boleh lewati dengan baik, karena kasih saudara terus dilatih, karena kasih saudara terus menjadi semakin kuat. Sama seperti otot, atlet berlatih ototnya semakin kuat. Kasih saudara terus saudara latih, itu menjadi semakin kuat, menolong dan menopang saudara menjalani hidup yang Tuhan percayakan dengan bertanggung jawab. Selamat melatih cinta. Tuhan memampukan selalu. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri, berilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami di dalam mengatasi masalah penanganan kesehatan dan juga akibat-akibatnya di dalam pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan yang menolong, menopang pemerintah kami, memberikan hikmat sehingga penanganan ini boleh dilakukan dengan baik. Uji coba vaksin yang terus dilakukan, kami juga mohon Tuhan yang menyertai setiap prosesnya sehingga dapat dihasilkan vaksin yang cocok, yang juga dapat menolong masyarakat menghadapi virus corona ini. Kami juga mau berdoa untuk situasi di tengah-tengah masyarakat kami terkait dengan undang-undang cipta kerja. Kami belum bisa Tuhan untuk
meneliti, menelaah lebih dalam lagi mengenai undang-undang ini. Oleh karena itu Tuhan tolong berikan pikiran yang cerlang sehingga penelitian, pendalaman, penelaahan tentang undang-undang ini boleh dilakukan dengan segera sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenarannya, tidak terbawa isu atau ucapan-ucapan dari pihak-pihak tertentu sehingga menyulut aksi-aksi demonstrasi dan sebagainya. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Di dalam segala pelayanannya di tengah situasi yang terbatas, Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai sehingga kasih Tuhan boleh tetap disebarkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Secara khusus untuk GKI Cicurug Tuhan, di dalam setiap bagian pelayanan, biarlah Tuhan yang memampukan majelis jemaat bersama dengan badan pelayanan jemaat untuk terus melayani umat Tuhan yang ada di Cicurug. Juga untuk tim gerakan kemanusiaan Indonesia pasca bencana banjir bandang yang ada di Cicurug masih tetap melakukan berbagai bantuan kepada masyarakat. Tuhan juga menolong, memberikan hikmat sehingga bantuan ini menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk tahap orientasi dari Penatua Samuel sebagai calon pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di GKI Cicurug. Tuhan yang memberkati proses ini, biarlah Pak Samuel juga boleh belajar terus, berlatih terus untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi dari hari ke hari. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan, Ibu Hawa Halim, Ibu Sari, istri dari Penatua Simon Pormes, Saudara Henry Adri Susanto, anak dari Bapak Willy Hartono, Saudari Halfra Fedora, Bapak Sutio, Ibu Mimi Utami, Bapak Ersat Koten, Saudari Dina Els Koten, Ibu Lina Eko Rahayu, Ibu Yani, anak Revalina Boruta Hihoran, Ibu Kristin Suatan, Ibu Tina. Tuhan berkati juga saudara-saudara yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Di dalam segala kelemahan tubuh mereka kami percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan juga yang memberikan terbaik bagi mereka. Kau juga berkati keluarga yang menjaga dan merawat, berikan kesabaran dan sukacita di dalam mereka menemani anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Kami juga saat ini mau membawa di dalam doa untuk persiapan pernikahan dari Saudara Kaleb dan Saudari Adin yang akan dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober. Lalu juga Saudara Ishak dan Saudari Orin pada tanggal 7 November. Tuhan yang memimpin di dalam setiap persiapannya sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik dan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan juga boleh berlangsung dan mereka juga boleh mengerjakan untuk catatan sipil dengan baik. Kami mohon Tuhan mampukan mereka untuk menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, sepasang kekasih yang terus menghidupi kasih yang Tuhan nyatakan yang mempersatukan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Kami juga saat ini mau berdoa untuk rencana renovasi dari area sekolah minggu. Tuhan tolong supaya renovasi ini boleh berjalan juga dengan baik dan di dalam segala yang masih dipersiapkan Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan selalu. Kami juga mengingat untuk anak-anak kami dari SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang mengikuti pembelajaran online, mengerjakan tugas-tugas secara online. Tuhan tolong berikan mereka kesungguhan di dalam belajar. Kami juga membawa kehidupan setiap kami, pergumulan kami, mengenai pekerjaan atau usaha kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan, supaya pekerjaan kami, usaha kami masih tetap dapat kami jalani dengan benar. Kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan, hubungan di dalam keluarga kami Tuhan tolong bawa, biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hidup keluarga kami. Biarlah ada kasih Tuhan yang terus kami latih di dalam hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kakak beradik, saudara ipar,
Tuhan tolong supaya di dalamnya Tuhan kasih kami menjadi semakin murni dan semakin nyata sebagaimana Engkau yang telah mengasihi kami senantiasa. Kami juga mau membawa Tuhan pergumulan setiap pribadi, segala kerinduan kami, harapan dan cita-cita kami. Kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu saja. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Tolong kami Tuhan setia berjalan bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kini kita akan membawa persembahan yang telah dikumpulkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, dan kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepadamu. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang terus melatih dan menumbuhkan cinta di dalam keseharian. Kami siap untuk menjadi keluarga-keluarga yang melatih serta menumbuhkan cinta di dalam kehidupan keseharian keluarga kami. Terpujilah Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan keluarga kita, kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.